Halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Gue gak tau ya, gue kayaknya terlalu santai deh. Di samping gue ini udah ada istri gue. Jadi ya buat kalian yang gak tahu, gue udah married. Nah, di video ini spesifik gue bakal ngebahas, basically sih aku mau ngebahas tentang kayak kamu kan di sini total udah 1 bulanan lebih lah pakai visa spouse visa kan. Nah, aku pengen tahu sih, mungkin kamu bisa share juga ke teman-teman di sini kayak dalam 1 bulan itu kamu ngapain aja. Terus basically tema untuk video ini tuh adalah adaptasi hidup baru dari Indonesia ke Jerman. Karena aku tahu kamu ibaratnya punya segala privilege yang kamu punya di Indonesia. Kamu datang ke sini ke Jerman buat sama aku melupakan ibaratnya privilege yang kamu punya di Indonesia gitu. Kurang lebih inti videonya tuh seperti itu. Gimana, kamu udah siap belum? Sebenarnya kalau dibilang siap, semua orang pasti nggak siap ya. Karena kan kayak ibaratnya memulai semua lagi tuh dari nol di negara yang baru gitu loh. Tapi yang bikin aku kayak akhirnya sekarang bisa lumayan nyaman di sini itu karena pertama ya jelas ada kamu yang ibaratnya ngarahin segala macam. Tapi juga ya gimana ya, kayak mau nggak mau itu kita harus survive. Karena gimana pun juga ini kan udah jadi keputusan. Aku pertama tahu si Damario ini tinggalnya di Jerman, dan waktu itu aku pas kita pacaran aku tinggal di Indonesia. Jadi aku pada saat kita pacaran pun aku udah tahu kalau suatu saat nanti kalau memang kita serius dan akan nikah, kemungkinan besar aku akan dibawa ke sini gitu loh. Jadi emang dari awal aku udah mempersiapkan diri untuk bisa tinggal di Jerman gitu. Ini aku udah siapin juga beberapa pertanyaan spesifik tentang tema ini nih. Jadi capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Kan kamu kan bilang kan udah 1 bulan kan, ibaratnya 1 bulan udah di sini kan, total ya. Apa hal paling mengejutkan yang kamu pernah alamin di sini saat tiba di Jerman dibanding ekspektasi kamu sebelumnya di Jerman? Mungkin pertama cuaca ya. Cuaca di sini tuh kayak anak muda galau gitu loh. Jadi kadang kan di sini negara 4 musim. Jadi kadang itu di Jerman tuh bener-bener dingin, terutama pada saat winter tuh dingin banget. Terus sekarang kebetulan lagi summer, panasnya luar biasa. Kayak kemarin aja itu ada namanya heat wave. Jadi minggu lalu itu bener-bener panas banget. Bahkan panasnya tuh lebih panas pada di Indo. Panasnya tuh kayak oven gitu loh. Jadi itu sih yang bikin aku kayak wow, ternyata Jerman bisa kayak gitu ya. Terus yang kedua juga di sini tuh kita nggak bisa manja. Kalau di Indo kan kemana-mana kita pakai mobil kan atau motor. Maksudnya untuk mobilisasi itu lumayan mudah gitu loh. Tapi kalau di Jerman jangan berharap kita yang namanya dari satu tempat ke tempat yang lain tuh langsung sampai tuh nggak ada. Kita harus nunggu di bis, dan kadang bis kita tuh telat atau kereta kita tuh telat gitu, dan itu bisa bikin super duper emosi banget. Kadang
kayak gimana ya, kayak kita udah janjian sama orang, terus tiba-tiba S-Bahn kita yang which is itu kereta kita tuh telat gitu loh, dari itu ngeselin banget sih. Jadi itu yang aku agak gitu di Jerman. Ya hal yang ya transportasi umum telat-telat situ Iya. di sini tuh udah biasa ya. Mungkin karena mereka kekurangan tenaga kerja ya, atau mereka demand uang lebih atau gimana segala macam. Gitu. Jadi itu yang paling mengejutkan. Nah, dalam proses 1 bulan ini kira-kira hal apa sih yang paling nguras mental kamu? Antara contohnya apakah itu bahasa, budaya, atau birokrasi? Nyampur ya semuanya, menguras otak saya. Karena bayangin aja ini negara 180 derajat berbeda dari Indo lah. Dari segi bahasa, dari segi budayanya juga, dari segi cara orang cara orang approach orang lain tuh aja udah beda gitu loh. Jadi ya di sini tuh kita dituntut untuk kayak tidak bergantung pada siapapun. Jadi dari bahasa pun juga sama. Misalnya kalau kita dari Indo, aku cuman bermodalkan sertifikat A1 ya, dimana itu kan basic banget kan, dan kadang aku nggak ditemani oleh suamiku ini 24 jam. Jadi kadang I do everything on my own, kayak aku ke beli grocery sendiri, ke kota sendiri, dan kadang ngurusin apapun tuh sendiri gitu loh. Dan mau nggak mau kita dipaksa untuk belajar ngomong bahasa Jerman, meskipun tuh awalnya sama sekali kayak aduh takut atau kayak nggak pede ya, jelas lah kan bukan bahasa sendiri kan, tapi ya gitu, itu suatu challenge yang dimana sekarang aku udah mulai menerima dan sudah mulai terbiasa akhirnya gitu. Itu sih. Kalau dari budaya ya jelas itu masih progres ya, kan aku masih baru juga, jadi masih berusaha mengenal budaya yang berbeda ini gitu loh. Jadi kayak orang Jerman tuh ya nggak ramah seperti Indonesia yang apa-apa kayak hello apa kabar, itu tuh jangan berharap. Di sini tuh kayak orang lebih yang ya individualis lah, you do you, I do me gitu kan. Jadi kayak ya begitulah. If you wanna go, just go If gitu. you wanna go, just go. Ini menarik juga, kamu kan tadi kan mention juga tentang birokrasi di Jerman kan, kayak visa segala macam nih. Bisa ceritain sedikit nggak kayak pengalaman kamu waktu ngurus visa? Karena BTW dia ngurus visa sendiri. Karena pada saat itu aku masih kerja, jadi ibaratnya dia yang pergi ke Ausländerbehörde sendiri. Terus sama mungkin kamu bisa ceritain pada saat kamu melakukan itu ada pengalaman stres nggak? Ngurus dokumen, kayak dokumennya salah atau mungkin orangnya jutek segala macam di Ausländerbehörde-nya di kantor imigrasinya. Oke, jadi mungkin pengalaman yang aku awal bikin kayak gimana gitu adalah nunggunya sih. Jadi ternyata pada saat aku sudah di sana nunggunya lama. Terus kayak setelah aku udah nunggu lama, dokumen tuh nggak langsung bisa aku ambil. Contohnya kayak kan waktu kemarin tuh aku ngurus yang namanya Einführungsschreiben untuk Integration Course, which is kayak untuk belajar bahasa ya. Jadi pada saat kita sudah sampai di Jerman, buat yang mau nanti ke Jerman pasti akan disuruh yang namanya Integration Course untuk sampai B1 at least bahasanya gitu. Nah jadi aku cuma minta Einführungsschreiben itu, dan itu aku ditolak karena dibilang kita lagi sibuk nih di sini gitu loh. Balik lagi minggu depan. Oke, akhirnya aku balik lagi minggu depan. Terus pas aku balik lagi, bukannya langsung dikasih surat lagi. Ini surat buat lu balik lagi hari Kamis. Nah, jadi itu yang aku mikir kayak wow, di sini birokrasinya sangat panjang ya. Maksudnya bukan yang kayak Indo ibaratnya kadang Indo juga lama sih, cuman di sini tuh juga lebih yang bertele-tele juga, jadi nggak yang cak-cak gitu loh. Itu juga sih salah satunya. Pernah gak sih di satu titik kamu ngerasa kayak, halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Aku mau pulang aja ke Indo, aku nggak bisa kayak gini gitu. Pernah nggak sih? Jelas. Ibaratnya gini guys, di Indo itu adalah negara di Indo tuh negaranya tuh nyaman ya. Jadi buat kalian yang di Indo, kalian bersyukur karena negara kita tuh salah satu negara ternyaman buat aku, karena kita orang Indonesia kan. Cuman ya itu lagi, aku udah tahu konsekuensi aku menikahi suami aku di sini, dan mau nggak mau aku harus bisa beradaptasi juga. Aku nggak bisa diem dan kayak sedih segala macam, itu tuh it's not gonna solve the problem. Jadi
kalau ditanya pernah kepikiran lagi, ya pernah, pasti kepikiran untuk pulang untuk makan bakso, makan gado-gado gitu kan, siapa yang enggak gitu kan. But then I also think kayak enggak. Mungkin ada hal yang bisa aku pelajarin di sini. Ada pengalaman yang bisa aku ambil dari Jerman gitu loh. Jadi itu yang bikin aku semangat lagi dan ya udah just go with the flow. Just go with the flow ya. Iya. Ya. Oh iya, mungkin satu hal lagi mungkin kamu bisa mention di sini walaupun nggak terlalu detail ya. Dokumen-dokumen apa yang kamu udah dapatkan selama kamu di Jerman ini? Maksudnya dokumen apa nih? Maksudnya kayak oke, kamu yang tadi kamu kan mention kan tentang surat rekomendasi integration course. Oke. Terus Ya. kamu udah ganti visa ke visa spouse juga kan? Iya. Gitu. Itu aja ya berarti ya. Iya, oke. Jadi buat mungkin bagi yang nonton yang mungkin kasusnya sama seperti aku, menikah dengan orang yang tinggal di Jerman, pertama kali yang harus kalian, maaf dia lagi makan, soalnya kita lagi di restoran Vietnam gitu di sini. Anyways, nah jadi kayak satu hal yang harus kalian siapkan adalah yang namanya spouse visa, dan itu biasanya kalian urus di Indonesia kan. Nah setelah kalian dapat di situ spouse visa itu, kita harus tetap mendaftarkan diri kita, perkawinan kita tuh di sini, namanya di Ausländerbehörde. Jadi itu hal pertama yang kita lakukan maksudnya yang aku lakukan pada saat aku nyampe adalah aku ke Rathaus. Rathaus itu apa bahasa Indonesia? Kantor kecamatan atau kelurahan di sini lah ya, itu namanya Rathaus. Dan kita harus daftarin kayak ibaratnya pernikahan kita tuh sah gitu loh, dan tercatat juga di itu apa? dan tercatat juga di Jerman gitu. Jadi ibaratnya ini bukan kaleng-kaleng, maksudnya bukan yang nikah siri atau nikah palsu gitu lah ya. Ada sertifikatnya semua. Nah itu pertama. Kedua yang aku urusin itu adalah asuransi. Jadi di sini itu bagusnya kita sebagai istri kita nggak perlu punya asuransi yang berbeda dengan suami. Jadi kita bisa ikut dengan asuransi suami juga gitu. Jadi misalnya suami udah ada asuransi, let's say yang kita punya di AK ya. Nah istri tuh udah bisa langsung ikut tanpa harus bayar lebih. Maksudnya nggak usah bayar, tinggal ikut punya dia aja gitu. Jadi itu juga yang aku urus. Terus yang ketiga setelah urus asuransi, aku bikin bank, kartu ATM untuk ya of course untuk taruh duit biar gampang transaksi di groceries. Itu tuh biasanya orang sini lebih milih pakai karte atau cards gitu. Jadi kita harus punya rekening bank. Nah, rekening bank yang aku punya tuh Commerce yang di sini ya. Terus juga setelah itu apa lagi ya? Setelah rekening bank, nomor telepon, ya itu juga. Jadi gimana pun juga kita harus punya nomor telepon Jerman biar bisa fully integrasi. Oh juga gini, kalau untuk kita yang pemegang HP yang beli untuk Indonesia, di Indonesia maksudnya, kita harus juga change the setting. Jadi change the setting di HP kita itu untuk negara Jerman. Karena ada beberapa aplikasi kalau kita masih pakai negara Indonesia, maksudnya country-nya itu kita nggak bisa download gitu. Jadi itu juga yang harus dilakukan ya pada saat sudah sampai, langsung ganti ke country Jerman. Jadi misalnya secara pembayaran online tuh udah otomatis pakai kartu Jerman, pakai nomor Jerman kayak gitu-gitu. Iya, dan yang terakhir yaitu Integrationskurs atau sekolah integrasi untuk bahasa. Jadi kita untungnya karena ada surat rekomendasi dari Ausländerbehörde, kita bisa punya harga lebih murah untuk kursus atau bahkan gratis ya. Nah, gitu. Oke. Gitu. Atau bahkan gratis. Jadi kayak itu menurut aku harus dimanfaatkan. Nah, semoga aja minggu depan aku harusnya ada placement test, semoga aja tuh lancar. Amin. Ya intinya gini, mungkin kalau kalian mau lebih detail kayak step-stepnya apa aja, kalau kalian mau coba tulis di kolom komentar, nanti gue bikinin video dedikasi khusus untuk step-stepnya apa aja gitu. Kalau kalian mau coba tulis di kolom komentar ya. Gitu. Nah, bandingin Indonesia sama Jerman. Ya. Kalau dibandingkan nih, lebih sulit hidup di Indonesia apa hidup di Jerman? Ini pertanyaan menurut aku gampang sih, sangat gampang untuk dijawab. Indonesia 100%. Beb, kamu Indonesia karena kamu punya privilege, kamu punya
Ya, kamu punya mobil, punya rumah, segala Iya, macam oke. gitu-gitu. Tapi gini loh, kayak apa ya? Kalau kamu bilang nyaman, ya itu kan nyaman toh. Kita nggak perlu berpikir kayak gimana ya? Karena gini loh, ini kan negara orang ibaratnya gitu. Kita di negara orang itu kita mengikuti aturan yang ada, kita memakai bahasa yang dia pakai, kita beradaptasi lagi di lingkungan yang baru dan suatu adaptasi itu bukanlah suatu yang mudah. Jadi kalau pertanyaan nyaman jelas Indonesia. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kayak tinggal di mana akan membuat kamu lebih growing atau lebih berkembang, ya aku bisa bilang Jerman. Karena dari sini kita bisa belajar banyak gitu loh, kayak birokrasinya kita bisa belajar, even like beda budaya aja bisa bikin kita lebih melek dunia lagi kan gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau nyaman ya tetap di Indo. Tinggal ada Gojek. Oh itu juga di sini guys. Jangan berharap nggak. Oke, ada. Tapi jangan berharap ada dengan gampang ada Gojek gitu. Misalnya kita lapar tengah malam ada martabak tuh jangan berharap. Karena di sini mahal banget ya. Ibaratnya kalau kita mesen makanan dari luar itu mahalnya nggak ngotak sih. Ya. Ya jadi ya itulah. Oke. Good. Terakhir nih, ada satu hal nggak sih yang bikin kamu nyerah di awal, tapi kamu memutuskan untuk bertahan sampai sekarang? Kira-kira ada hal yang at that point kamu ngerasa kayak, aduh, gue nyerah nih, gue mau pulang aja dari Jerman. Ada nggak sih? Kalau nyerah belum ya, syukurnya. Belum sih. Semoga enggak. Cuman ya lebih kayak struggle aja sih. Maksudnya kayak terutama beradaptasi awal tuh jelas agak gimana gitu ya. Kayak semuanya asing dan kita tuh pasti selalu merasa asing gitu di sini karena kan of course kita kelihatannya beda kan. Kita bukan orang Jerman gitu. Tapi at the same time ya itu tadi kayak aku juga belajar banyak. Aku bisa memahami culture yang lain selain di Indonesia gitu kan. So ya itulah. Good. Ya. Vielen Dank. Iya, Terima kasih sama-sama. udah jadi narasumber aku. Dipaksa. Ya karena menurut aku penting sih buat tahu perspektif kamu karena kamu ibaratnya sudah di Jerman, iya kamu mengalami hampir semua birokrasi lah ya ibaratnya kan. Untuk Karena kamu awal ya. untuk awal karena kamu sendiri yang datang ke Ausländer kamu Iya. datang sendiri ke kantor imigrasi, ngurus dokumen dia sendiri ya itu satu hal yang aku salut sih sama kamu sih. You can do it on your own, so you can survive. It's good. Ya, of course kalau kamu butuh bantuan kan kamu tinggal bilang ke aku kan, Iya. ntar aku temenin gitu. Oke teman-teman, itu sih paling aku mau ngasih basically perspektif lain tentang kehidupan di Jerman bagi orang yang ibaratnya dia dari Indonesia punya ya enak lah Pasangan. hidupnya lah. Ya maksudnya gini, dan juga mungkin bagi istri yang mungkin ngikuti pasangannya ke Jerman, biar ada bayangan kayak oh gini loh yang bisa kamu expect, ini loh yang kamu bisa urus untuk awal-awalnya. Dan jangan takut kalau memang itu hal baru menurut aku, karena kita nggak pernah tahu ternyata oh kita bisa survive. Itu aja sih. Just say yes to the opportunity and go for it ya. Mario Teguh. Oke teman-teman, kalau kalian nganggap video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Vielen Dank. Ciao und auf Wiedersehen. Wih, keren. Ciao.